Kan dari mantan ajudan dokter juga sempat bilang bahwa menantang dokternya untuk bersumpah terkait tidak pernah adanya pengoplosan dari produk. Gimana tuh dok mungkin? Mbak, beliau itu tersangka. Beliau kasusnya sudah P21. Tuntutannya 9 tahun. Seorang tersangka dan seorang mantan narapidana mau ngajakin aku bersumpah ngapain? Selesaiin dulu aja masalah hukumnya. Nanti kalau misalnya hakim bilang dia nggak bersalah, dia mau ngajakin aku sumpah, oke deh, aku ikutin. Tapi kan lewatin dulu dong hakimnya. Ada hakim di negara kita tercinta kan. Saya pikir negara kita kan negara hukum ya. Dok, melihat kan dokter kemarin ikut ya ibaratkan ikut juga Persidangan, dalam dok. itu ya pembicaraan dengan karyawan dokter. Apakah nantinya dokter akan menambah bukti baru mungkin untuk laporan dokter yang di Polres terhadap dokter? Ya ini salah satu pemberat sih. Aku juga kemarin kan sudah beberapa kali, mungkin Polres Jaksel juga sudah agak bosan kali ya dengan bukti yang aku tambahkan ya. Setiap kali aku datang aku nambahin bukti. Mungkin dia capek juga ya, karena kan ada aja gebrakannya, ada aja gebrakannya. Jadi aku lampirkan sih, Berarti jadi bukti tambahan lagi ya dok? Ya, aku melampirkan sih. Ya dok, ini kan dokter sendiri kan sempat berstatement dengan membongkar ini adalah suatu balasan atas kezaliman yang beliau terima. Gimana nih dok mungkin? Ah, apa ulang? Iya dok, sempat bilang bahwa dengan dia membongkar semua ini ada salah satu bentuk untuk balasan dari kezaliman dari dokter Richard. Oke, kezoliman yang dimaksud oleh saya itu apa? Penyitaan handphone dan penyitaan akun. Pertanyaan saya, yang nyita akun dan yang menyita handphone itu siapa? Apakah saya? Yang menyita handphone dan menyita akun itu kan adalah pihak yang berwajib. Saya nggak bisa ngontrol pihak yang berwajib loh. Dan dalam hukum itu kan ada proses dan ada tahapannya. Jika penyidik menganggap bahwa ini adalah masuk ke ranah pidana, beliau berhak untuk mendapatkan alat bukti. Dan bukan untuk aku. Handphonenya nggak ada di aku dan akunnya nggak ada di aku sama sekali. Ya itu kan keputusan penyidik dalam menegakkan hukum ya. Dan aku pikir kalau nggak salah ya nggak usah khawatir. Aku pikir seperti itu sih. Jadi nggak usah marah dengan aku ya. Kalau misalnya memang kita nggak salah, kan dia dari awal sudah ngomong tuntut dong tuntut. Terus aku ngelaporin, terus kalau sudah dituntut dilaporin masa nangis. Dok, menurut dokter sendiri dugaan dan motifnya apa sih dok, dokter sama karyawan dokter ini? Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis dok? Persaingan bisnis. Kalau Mas, kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Itu sudah jelas banget. Saya bekerja sudah 15 tahun. Pekerja sejati, dokter terkenal, klinik terkenal, sibuk kerja Mas. Praktek di kliniknya, ngobatin pasien, live, jualan, bukan sibuk gibah, ngomongin orang, menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu sudah jelas sih. Kalau orang sibuk kerja, memang orang sukses, itu nggak sempet ngomongin orang, dan nggak sempet ngata-ngatain dan gibah orang setiap hari. Dok, tanggapan soal tuduhan prostitusi online itu gimana? Waduh, ngaco banget sih. Iya, kalau misalnya iya aku sudah ditangkap kali. Penegasan aja dok, berarti nggak benar ya? Iya, iya. Aku sampai ini guruku. Ini guruku di Palembang, guru kuliahku loh. Salah satu guru kuliahku yang paling besar. Dia kirim kayak gini punya, ya. Aduh. Dia bilang, "Richard, apakah ini benar?" Saya bilang, saya sekali lagi tidak ingin menanggapi apa-apa karena saya nggak ngerasa. Saya nggak ngerasa sedikit pun. Tapi kalau sudah pemberitaannya sudah digiring dan pemberitaannya sudah nggak berimbang, oke, saya wajib untuk meluruskan ini sih, saya pikir sih. Kayak gimana ceritanya, saya juga bisa ngomong kan kalau kayak gitu kan. Misal nih ya, ini aku ngomong misal ya, Doktif itu PSK. Semua orang bisa ngomong seperti itu. Bukti kemana? Apalagi kalau misalnya kita ngomong dalam kesakitan, dalam kebencian. Kan semuanya bisa ngomong. Tapi kan nggak boleh dong. Kalau ngomong, kalau nggak berpendidikan oke. Tapi kalau berpendidikan, ya kita harus ngomongnya pakai fakta dan bukti. Bahkan sempat pihak sana menyebutkan bahwa Doktif dahulunya sering gonta-ganti cewek dan sampai ketahuan oleh dokter Richard, dokter Richard suka ganti-ganti cewek dan hampir ketahuan istri. Itu gimana nih dok untuk menanggapinya? Yang gak perlu aku tanggepin lah. Istri aku aja. Berarti ini anggap sebagai guyon juga dok ya, kayak ada ya
katanya rumah tangga baik-baik Dia, aja, dia, terus dia itu malah dia itu ada siapa cerita sih? gonta-ganti. Dia itu siapa sih? Temen bukan, mantan pacar juga bukan, Musuh ya. istri juga bukan. Istri aku aja nggak ribut kok dia ribut banget sih. Tapi istri menanggapi seperti apa? Ketawa. Lagi enak-enak, adem ayam, terus tiba-tiba prostitusi lah, gonta-ganti pasangan lah, gimana dong? Ya istriku cuma, dia ada ngomong sih, dia itu siapa sih, dia bilang, mantan pacarmu bukan, dia bilang. Atau dia ini fans terselubung atau apa sih? Aku aja nggak repot kok, dia lebih repot dari aku Akan dia. melaporkan juga dok pencemaran nama baik. Udah dilaporkan kan? Apalagi, dan ya ini juga kan tahap akhir ya, nanti kita tunggu aja sih menurutku sih. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya. Apain lah masalah hukum. Capek sih aku. Kok dia nggak capek-capek ya, aku heran ya. Dan dia juga tidak jerah dok, maksudnya masih Nah itu kata kamu ya, bukan kata aku ya. Kata dia, dan dia tidak berjerah katanya. Kalau aku aja ngerasa capek. Kalian yang nonton nggak capek apa lihat drama kayak gini punya? Iya, ini Keoptimisan dokter untuk dokter jadi TSK gimana? gimana? Keoptimisan dokter untuk dokter Seberapa jadi optimis? TSK. Saya optimis, seberapa optimis saya beliau menjadi TSK. Saya nggak tahu, saya nggak bisa memberikan komentar. Bagi saya semuanya serahkan kepada hukum. Kalau memang dia salah, ya silakan dihukum sesuai hukum berwajib. Kalau beliau nggak salah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya yang salah, saya siap bertanggung jawab. Itu aja sih. dan Kalau tidak akan sekarang kan kabur gitu. akunnya tuh udah disita sama Iya. kepolisian. Akun sosmed. Iya, saya nggak tahu sih. Saya juga dengar dari beliau sendiri di konfres ya. Itu aja sih yang saya tahu. Sisanya saya nggak tahu. Bukan saya yang sita soalnya. Saya bukan saya bukan penyidik. Dok, ini kan dari preskon ajudan dokter kemarin dan juga dengan keluarganya juga ikutan preskon juga, gimana nih dok? Sempat menghubungi pihak mereka juga nggak sih dok? Mungkin Nggak lah, ngapain kita hubungin ya. Aku sudah memberikan kesempatan, sebenarnya sudah penangguhan penahanannya sudah aku okein juga kan. Bukan aku okein ya, sekali lagi ya. Aku secara nggak langsung memberikan persetujuan juga kan. Aku kecewa sih sebenarnya. Dan sebenarnya dia itu dirugikan. Dia sangat dirugikan sih. Karena kan kalau kasus ini dilanjutkan sampai ke pengadilan kan itu menjadi pemberat sebenarnya. Tapi mungkin kan beliau nggak tahu. Ya, karena kan level pendidikan beda. Tapi yang memanfaatkannya ini yang sebenarnya jahat ya. Ini kan kalian lihat ya, ini bukti chatnya dia ya. Boleh tuh bisa kamera dok. di kamera atau dibacakan dok? Ini ada dilihatkan dulu. Ya, kalian sendiri aja menilai ini pemerasan atau bukan ya. Kalau memang tidak mau bantu saya, tidak apa-apa. Berarti harga dirimu lebih rendah dari bantuan yang saya minta. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Tapi dok sebelumnya memang ada masalah atau seperti apa? Nggak ada masalah, nggak ada Berarti masalah. dia tiba-tiba duar gitu minta meras. Dan file-file yang dilampirkan adalah file-file yang sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Itu yang bikin saya kecewa sih. Selama bekerja pun bermasalah nggak dok? Sebenarnya cukup baik ya. Dia kan sebenarnya aku kan punya ajudan ya, dia juga punya ajudan, aku juga punya ajudan yang baru. Kan tugasnya adalah menjaga aku aja ya. Jadi dia itu bukan asisten pribadiku, bukan ya. Tapi sebagai ajudan aja yang melindunginku, ngebantuin aku juga. Secara tugas dan pekerjaan aku pikir cukup baik ya. Aku fair sih. Kalau memang bekerja cukup baik sih. Ini aku tanya minta berapa, 70 juta, aku sempat bilang astaga, aku sudah anggap kamu seperti keluargaku sendiri, aku bilang. Dia kasih nomor rekening, terus aku bilang juga, ya aku sudah kayak anggap dia seperti keluargaku sendiri ya. Terus ini juga dia minta 770 juta, Kapan dok? dia minta 770 juta dan dia bilang juga, kalau dokter bantu saya anggap saya tidak tahu apa-apa dan saya akan pulangkan semuanya. Tapi nanya nggak sih dok alasannya kebutuhan pribadi kah atau apa? Mau buka usaha. Dan pada waktu dia pulang juga, setelah saya kasih dia pulang, pada waktu itu saya juga kasih sedikit modal usaha ya. Tapi sempat nanya nggak sih dok kayak ini kamu kenapa sih saya kerja sama kamu baik-baik aja nggak ada masalah. Yang ini dia bilang, pagi dokter, aku akuin dokter memang sabuk hitam. Aku nggak paham maksudnya apa. Aku minta uang bantuan 5 juta untuk pindahan. Setelah itu aku tidak ganggu lagi, demi Allah. Yang
mempunyai nyawaku, aku tidak akan campurin kehidupan pribadi dokter lagi. Kalau urusanku sudah selesai, motor dan handphone akan kupulangkan kepada Andrian. Andrian ini dalam hal ini ada HRD ya. Ini semua fasilitas itu dikasih ya, baik motor, handphone, gaji, ya semua tunjangan itu semuanya dipenuhin semua ya. Gajinya berapa dok? Gajinya itu di atas 6 juta loh. Gede juga ya. Ya, kalau kalian tanya dengan aku untuk level ajudan itu cukup layak lah ya aku bilang ya. Makanya aku sangat kecewa sih. Aku sangat kecewa sekali sih. Bagi aku mengundurkan diri nggak jadi masalah, silakan aja sih. Silakan aja. Cuma jangan punya niat jahat ya. Apalagi dengan tempat kita bekerja. Kalau kita nggak suka dengan tempat kita bekerja atau nggak suka dengan pimpinan kita boleh. Tapi nggak boleh kita jahatin orang yang sudah memberikan rezeki bagi kita dan keluarga kita. Dok, kepikiran nggak sih dok kalau dia masuk ke tempat dokter itu memang ada niat untuk menyelidiki dokter? Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Kita walau alam balikin orangnya aja. Dok, ini kan dengan dokter melakukan ajudan dokter, beliau sempat menyatakan bahwa ini salah satu kezaliman dari merasa terzolimi beliau. Gimana nih dok? Ya kalian aja yang nilai sih. Aku ada nonton kan dan aku masukin ke videoku juga. Kok aku ngerasa ini ya, ada videonya ini. Ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit. Berarti bisa dibilang juga Jadi di sini dok, Ini ada yang kerjasama ya dok ya? yang meras siapa, yang dizolimin siapa, yang terzolimi siapa. Nggak ngerti aku lah. Apa dunia ini sudah sekacau ini karena perang ya? Yang perangnya Iran dengan Israel di sebelah sini juga jadi ngaco jadi. Dokter kan menganggap dia sebenarnya sudah seperti keluarga ya dokter ya. Mungkin bisa jelaskan arti dari tersebut dok. Kalau aku sih nganggap semua karyawanku seperti keluargaku ya. Ini adalah ring terdekatku, ajudanku, ada asisten pribadiku juga, ada Hans ini juga kameramenku. Ini orang terdekatku semuanya. Aku sih dengan mereka nganggap mereka itu seperti keluarga aku ya. Karena kan kita itu ketemu itu sangat sering sekali. Meskipun kadang-kadang aku memberikan sebagai pimpinan tentu saja aku kadang-kadang marah dengan mereka. Kadang-kadang aku memberikan teguran kepada mereka. Kadang-kadang aku memberikan hukuman kepada mereka. Tapi di luar dari itu aku juga memperlakukan mereka seperti keluarga aku sendiri. Apa yang aku makan mereka makan. Aku kalau di restoran makan di mana, mereka ikut makan di mana. Aku juga berusaha memberikan mereka apa yang layak dan seharusnya mereka dapatkan dari perusahaan, baik gaji, insentif, uang perjalanan, uang dinas dan lain sebagainya. Dan aku pikir itu kewajibanku. Kalau ada yang nggak suka bekerja denganku, mungkin nggak suka dengan gaya kerjaku karena aku keras, karena aku nggak jadi masalah sih. Silakan berpisah baik-baik. Aku juga nggak ada hard feeling dengan orang seperti itu punya. Ya silakan cari tempat kerja yang baru dan nggak saling menjelekkan. Aku nggak akan menjelekkan kamu dan kamu jangan menjelekkan aku, udah kayak gitu aja. Oke dok, mungkin yang terakhir dok untuk laporan dokter terhadap dokter di Polres mungkin masih jauh ini sudah terjawab. Saya nggak terkopi sama sekali, malah saya nonton dan taunya tuh dari dokter sendiri ya, bahwa katanya akunnya disita, itu aja sih. Aku nggak tahu malah. Tapi merupakan langkah bagus sih dari pihak kepolisian dan minta ya dok. Iya, alhamdulillah. Dunia agak damai sedikit. Dok, tadi bicara edukasi dok, ya mengedukasi, terus persaingan bisnis. Menurut dokter, edukasi yang baik untuk kompetitor seorang bisnismen seperti apa sih dok, biar masyarakat tahu? Edukasi yang baik itu adalah ngajarin masyarakat, buat masyarakat jadi lebih pintar, bukan ngajakin masyarakat dengan penuh kebencian. Kita ajarin masyarakat itu jadi pintar, jadi cerdas, bukan ajakin masyarakat itu jadi pembenci. Benci sebelah sana, benci sebelah sini, nyerang sebelah sana, fitnah sebelah sana. Aku rasa bukan itu esensi edukasi ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong edukasi itu, masyarakat jadi pintar. Oh, aku tahu nih, merkuri kayak gini. Oh, kalau skincare pakai hidroquinone kayak gini. Oh, ini abal-abal nih, ini polosan nih. Oh, ini kalau dipakai nih wajah jadi merah nih. Aku pikir bukan nyerang orang ya, bukan nyerang ke merek nggak jelas, terus memberikan, bahkan aku aja itu nggak pernah ngajakin cancel culture atau apa kayak gitu, punya serang keluarganya, serang ini.
masyarakat harus jadi lebih cerdas sih menurutku. Dok, ngaruh nggak sih dokter dengan produk-produk penjualan dokter? Alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh, karena kan segmenku adalah menengah ke atas, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi kalau terganggu atau tidak, aku terganggu. Aku terganggu, keluarga aku terganggu, staff-staffku dan timku terganggu. Dan yang lebih aku sedih mungkin bukan akunya yang terpengaruh, tapi lebih ke industrinya ya. Industrinya yang berpengaruh sih. Teman-teman yang lain sih yang terpengaruh sih. Dan aku sangat menyayangkan itu. Dok, mungkin habis respon ini mungkin dokter atau enggak mantan karyawan dokter melihat ada yang mau disampaikan ke dok? Nggak ada lah, biar polisi aja yang selesaiin. Ini kan sudah masuk kejaksaan dan pengadilan ya, biar nanti ya kejaksaan dan pengadilan aja yang selesaikan. Tadinya sih aku berharap ini bisa RJ ya. Aku tahu beliau adalah orang kecil. Aku tahu beliau ini bukan orang yang, kalau aku ngomong nggak jahat, aku juga salah ya, karena kan ini pengancaman ya. Tapi mungkin ada kehilafan di sana, aku nggak tahu juga lah ya, aku nggak bisa nilai lah ya, karena kan hati orang kan masing-masing kan kita nggak tahu ya. Tapi kan aku pengen kasih tahu bahwa beliau salah. Dan bagaimanapun juga apa yang beliau buat itu disebarkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Beliau itu mencipta kondisikan sesuatu. Ngerti nggak cipta kondisi? Misalnya kayak gini. Ini aku gabungin jadi satu. Terus aku fotoin, terus aku bilang, yang kerja di sini, ini juga merangkap kerja di sini. Kan bisa aku buat narasi seperti ini. Ya padahal ini kan masing-masing berdiri sendiri. Ya, tapi aku menciptakan suatu narasi dan menurutku itu kan jahat ya. Oke. Dan ini disebarkan oleh orang lain. Dan aku pengen kan sebenarnya kan udah cukup sampai di sini aja. Yang penting kamu sudah tahu salah dan dia ditahan aku ngerasa 2 minggu ya. Aku pikir beliau sudah cukup tahu lah ya bahwa beliau salah ya. Kan bisa RJ atau bisa apa ya. Aku juga nggak tega sih sebenarnya memisahkan beliau dari keluarganya, dari anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi ketika kejadian sudah seperti ini, aku pikir nggak bijaksana ya kalau misalnya aku melepaskan beliau ya. Sangat tidak bijaksana kalau misalnya aku memaafkan. Ya udah lanjutin aja ke masalah hukum. Kemarin juga ditanyain dengan pihak penyidik bagaimana dok. Aku bilang lanjut. Biar pengadilan aja yang memutuskan kalau seperti itu. Dok, menurut dokter sendiri, adoptif itu pansos nggak sih dok sama dokter? Kalian saja yang mau menilainya. Penjualan dokter jauh lebih tinggi daripada produk lain mungkin.